istirahatnya di Brunei. Karena di Brunei gak ada pernah bencana alam ya. Oh, udah mah, ada sedihnya. Ada yang pernah mendengar seumur hidup sekali saja Brunei diberitakan terkena bencana alam? Tidak. Karena demikian karena Brunei menerapkan syariat Islam. Nah, jadi industri yang paling sibuk di Indonesia istirahatnya di Brunei. Itu juga. Nah, yang kelima, terakhir, yusrahul mahdiyah fi kilatil Islam di akhir zaman. Mengislahkan Imam Mahdi di momentum kebangkitan Islam yang terakhir. Insya Allah tersisa satu kali lagi kebangkitan Islam dan ini tidak lama lagi. Soal oleh berita dari Gaza, dari Syekh Al-Zazi, terakhir saya bertemu maksudnya menemukan video-video dia masih hidup dan beliau menyampaikan kabar gembira pintu surga terbuka di Gaza. Saat itu yang kedua mimpi para ulama, saya sebutkan beberapa ulama dan para penghafal Quran yang saya dengar langsung di sana di 2015 bahwa Palestina akan dibebaskan oleh Indonesia dan Rasulullah akan berperan memimpin pembebasan Palestina. Allah, itu kan demikian akan kita bahas bersama saya di Masjid Al-Muhajirin itu ini. Mereka ada yang kemana-mana tetap bersama saya satu itu. Ada iklan. Oke, ada kode berdiri. Mohon maaf saya berdiri. Dan itu tugas malaikat Jibril. Digambarkan oleh Rasulullah SAW sebesar itu tubuh malaikat Jibril. Jadi ketika membentangkan sayapnya, Fayuzahnya di Masjid Al-Maghrib, ufuk timur hingga ufuk barat tertutup dengan sayapnya malaikat Jibril. Besar tubuh malaikat Jibril. Masih takut dengan api neraka. Takut dengan api neraka. Tapi manusia betapa sombongnya, kecil tubuhnya gak ada artinya. Tapi sombongnya, neraka ditantang. Jadi airnya, video sedang berada di neraka. Tamasya di neraka. Ada yang begitu yang pernah melihat itu? Itu semuanya manusia. Allah. Nah, malaikat Jibril hadir kepada Rasulullah SAW sampai dalam keadaan takut ketakutan. Inna Allah yasaqul lana min nariha. Ya Rasulullah, Allah sedang membagi semua api neraka sedang dibikin membara oleh Rasulullah, oleh Allah Azza wa Jalla. Pada menakhafi biha ya Rasulullah. Kami takut ya Rasulullah. Jibril sebesar itu tubuhnya takut saya siksa neraka. Manusia tidak angkat neraka. Kami bingung ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Kami tidak tahu. Semua kami ketakutan. Wa idan ana wa fasal ana tadakkaru bika ya Rasulullah. Tiba-tiba aku teringat kepada Anda. Anda adalah rahmat bagi alam semesta. Anda adalah sumber cinta dan kasih sayang Allah untuk semua makhluknya di alam semesta ini. Cinta ilahi aku berpikir ya Rasulullah. Aku datang kepada Anda, meminta berkah kepada Anda. Sebelum kiranya Anda ya Rasulullah memohon kepada Allah agar Allah berhenti menjalankan api neraka. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya pada Jibril, Islah kaifa kanat an-nar? Ceritakan kepada Jibril seperti apa neraka itu. Maka Jibril cerita, neraka itu adalah lubang yang bertingkat-tingkat, lubang pintu yang bertingkat-tingkat. Qaran tabaqat ila sab'ati bab. Ada 7 lubang yang bertingkat. Wa idza dakhalta ila ihda minha, dan jika Anda masuk ke satu lubang tadi, fawajada annaha mamlu'atun bin-nar. Jika Anda masuk ke dalam lubang neraka, pintu neraka, Anda akan menyaksikan luapan api tanpa batas penuh dengan api neraka. Wa idza qutilat min nariha qutratun ila dunya la afsada di dunya wa ma'isha. Andai satu percik dari api neraka dipercikkan ke dunia, satu percik Bapak Ibu. Ketika ada percikan api dan satu perciknya itu dipercikkan ke dunia, hancur dunia dengan semua isi. Itu adalah syaitan. Dan ini namanya tidak ada. Untuk siapa neraka itu disediakan? Maka yang paling bawah untuk orang-orang munafik. Alladzina yusiruna al-iman wa yaktubuna al-kufra wa al-inkar kepada azab. Orang-orang yang menampakkan keimanan padahal hatinya mengingkar kepada Allah, kufur kepada Allah. Di atasnya lagi letak dengan batu dan benda langit. Di atasnya lagi letak dengan bulan
Mereka orang-orang yang mempertuhankan Isa bin Maryam, kufur kepada Allah dan mengingkari dakwah Isa. Sampai di tingkatan ketujuh, Jibril dia. Di saat cerita neraka yang paling atas, Jibril dia. Rasulullah yang tadi mendengarkan, terusik kesabarannya. Jibril, mana rasanya Jibril? Mana harus dia? Kenapa dia Jibril? Siapa penghuni neraka ketujuh? Mereka Jibril yang kembali ke bagian dan melafalkan berat untuk mengatakan, di mana dia Jibril? Di mana tasnya? Akhirnya mana harus dia? Kenapa kemudian Jibril? Sebutkan pada siapa penghuni neraka ketujuh? Seolah-olah Jibril merasa berat untuk mengatakan. Rasulullah memaksa. Di tahap kedua baru ini diperlihatkan di hadapan Jibril kepada Rasulullah dan mengatakan, akhirnya Jibril mana harus dia? Ceritakan kepada Jibril, siapa penghuni neraka ketujuh? Karena Rasulullah memaksa, akhirnya Jibril mengatakan, umatku ya Rasulullah, umatku ya Rasulullah, umat Anda ya Rasulullah. Man Jibril, siapa Jibril? Umat itu, umat Anda. Man mungkin Jibril, umat itu. Insan Rasulullah SAW. Seperti disampaikan Rasulullah mendengar umatnya masuk neraka yang ketujuh. Bisa Rasulullah. Allah. Saking kagetnya Rasulullah SAW. Maka Jibril itu menangis. Meraih menentuk tubuh Rasulullah disimpan di atas pangkuan pahanya, di atas pangkuannya, diusap-usap kepalanya sambil menangis sambil mengatakan, "Oh ya Rasulullah, bahwa ya Rasulullah, aku datang ingin meminta berikan kepada Anda, aku bisa. Aku sedang menahan untuk tidak mengatakan kepada Anda, tapi apa maksud saya?" Lama Jibril itu menunggu Rasulullah siuman. Ketika Rasulullah siuman bertanya lagi sambil menangis, Jibril, malam ya Jibril, hal tak dikholika ya Jibril. Aku yakin Jibril, umatku masuk ke neraka ketujuh. Jangan Rasulullah. Malam Jibril, siapa mereka umatku yang masuk ke dalam neraka ketujuh itu Jibril? Anda ini istri dulu dan ada jaga. Itu bukan adalah ayat yang hendak teman. Mereka dalam umatmu yang melakukan dosa-dosa besar, mereka mempersekutukan Tuhan, mempersekutukan Allah, mereka durhaka kepada orang tua mereka memakan harta riba, mereka berzina, mereka meminum khamar, mereka memakan harta riba dan sebagainya. 7 dosa besar mereka lakukan dan mereka tidak bertobat sampai mati. Maka Rasulullah membalikan badan menghadap kepada Allah, sujud menghadap Allah, menangis terisak-isak. Tahu kedua penghuni mengemis kepada Allah, ya Allah, oleh Muhammad tidak ada. Bebaskan umatku dari neraka. Amin Allah, bebaskan umatku dari neraka. Luar biasa. Kurang cinta apa Rasulullah sama kita juga. Pernah tahu berapa lama Rasulullah sujud memohon kepada Allah sambil menangis agar umatnya tidak disiksa di neraka. Ada yang tahu tidak? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam Rasulullah tidak berhenti memohon kepada Allah. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Hanya sholat yang membuat Rasulullah bangun. Hanya azan Bilal yang membuat Rasulullah bangun. Maka ketika Rasulullah bangun datang ke masjid setelah berwudu beliau sholat, hukumnya Bilal akibat sholat, Umar Bilal. Rasulullah tidak banyak bicara. Rasulullah tidak banyak bicara. Para sahabat tanya, "Mami Rasulullah ada apa Rasulullah?" Buka matanya, pucat wajahnya. Bayangkan 3 hari 3 malam tidak tidur dan tidak makan minum. Tidak selera Rasulullah. Kurang cinta apa Rasulullah sama kita ya. Khawatir Abu Bakar dengan kisah Rasulullah SAW. Lari ke rumah Rasulullah menyusul, dikunci pintu rumahnya. Rasulullah masih kembali sujud menangis kepada Allah. Masih Rasulullah. Saudara Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi Abu Bakar tidak berhasil membantu Rasulullah. Pulang Abu Bakar sambil menangis. Umar kaget dengan Abu Bakar. Ada apa ya Abu Bakar? Rasulullah. Khawatir Umar dengan Rasulullah, lari mengambil rumah Rasulullah, diketuk dengan Rasulullah. Sudah ya Rasulullah. Kita wajah serapu. Kulama saat ini.
Rasulullah, Allah mendengar apa yang kau minta. Tidak bangkit kecuali Allah mengabulkan. Maka kemudian Allah berfirman kepada Jibril, Jibril, sudah apa dengan Muhammad kekasih? Ya, beliau meminta kepada Nabi agar kau menghapuskan azab siksa bagi umatnya, agar kau tidak memasukkan seorang pun dari umatnya ke dalam neraka. Ya, ya Jibril, katakan kepada Muhammad kekasih itu, oh izzati wa jalali, maka demi kekuasaanku dan keagunganku, laqad haramtu nar li ummati, aku haramkan neraka bagi umatku. Alhamdulillah. Jemaah, sedang tidak Rasulullah menyampaikan perjuangan Rasulullah 3 hari 3 malam berhasil memujuk Allah dan Allah tidak menyiksa kita di dunia. Alhamdulillah. Dengan gembira Rasulullah syukur kepada Allah. Minta pilih Fatimah radhiyallahu anha putri beliau. Maka Rasulullah kemudian kembali ke masjid dengan wajah ceria, menyampaikan kabar gembira itu, ummati hadhihi ummatun marhumatun laisa laha qawlun fil akhirah. Ummati adalah umat yang Allah rahmati, Allah tidak akan menyiksa umatku di akhirat. Alhamdulillah. Mudah sepi, mudah senang biarkan kita tidak disiksa. Kok gak menjawab? Mudah ini pengen disiksa. Mudah senang biarkan tidak disiksa juga. Senang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, idza qawla ma'alim fil ajma kaifa tutahhiru qulubana lana dhanbun katsir wa khati'atun katsira. Ya Rasulullah, kami banyak dosa, kami banyak salah. Kalau kami tidak disiksa di akhirat, bagaimana hati dan jiwa kami disucikan dari dosa dan salah kami, ya Rasulullah. Tidak sesuatu Allah segerakan siksaan bagi kalian di dunia. Jadi bukan berarti tidak ada bisa atas dosa dan salah kita dalam jamaah. Ada, tapi tidak di akhirat, di dunia. Inilah bukti cinta Allah kepada umatnya, kepada hamba-Nya. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah idza yuhibbu 'abdan 'ajilat jazaahu fid dunya. Sesungguhnya Allah jika cinta kepada seorang hamba-Nya, Allah segerakan kesusahannya di dunia. Pada saat disuruh ke akhirah, maka tidak ada penderitaan baginya di akhirat. Jadi umat Rasulullah nanti tidak lama di padang mahsyar jemaah. Dan tentu Allah nanti imam fil mahsyar, wa imam fil hisab, wa imam fil mizan, hatta fis sirat, hatta itu sebab umat tidak lama nanti pada mahsyar, tidak lama dia hisab, tidak lama dia mizan, tidak lama dia sirat, menyeberang ke sirat sampai masuk surga sebentar, karena sudah diselesaikan kafarat dosanya di dunia. Alhamdulillah. Dan kaifa yakun ya Rasulullah? Bagaimana kami disiksa di dunia sehingga di akhirat kami tidak disiksa? 3 cara Allah habiskan dosa-dosa kita di dunia sehingga di akhirat kita tidak disiksa. 3 menikmati pahala kita. 3 cara. Yang pertama, dirul fitnah dengan fitnah. Dengan fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah ini musyarakah. Satu kata banyak arti. Fitnah bisa berarti menurut tanpa bukti. Kemudian yang kedua, fitnah bisa berarti bisa berarti asal. Yang ketiga, kata fitnah digunakan Allah dan Rasul juga bisa berarti bencana alam. Namun kata fitnah yang paling banyak digunakan dalam Quran dan hadis adalah fitnah yang mengandung arti imtihan iman, ujian keimanan. Karena siapapun yang mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tidak akan pernah dibiarkan pasti. Surah Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan aku beriman kepada Allah tanpa diuji? Pasti diuji. Kenapa Allah menguji iman kita? Ya Iza Jahdir, dia arif jahdir untuk menguji itu mengetahui benarkah dia
ditempatkan di surga mana nanti kemudian? Atau Allah uji ke mana? Lulus dengan ujian, terbukti dan dia tempatnya di surga itu. Itu luar biasa. Nah, itu dengan ujian, fitnah biasa. Yang kedua dengan bencana alam. Ya, dengan bencana alam. Sakit ketika tertimpa gempa bumi, tertimpa longsor, sakit ketika hantam banjir dan tsunami. Tapi itu sakit yang terakhir. Yang dalam tinggal menikmati surga. Yang ketiga, dibantai oleh kursi dengan dibantai oleh kaum yang soleh, dibantai di Gaza, dibantai di Syria, bahkan dibantai di kilometer 50. Salah ngomong saya. Ini sering tak? Apa? Tiga cara itu Allah habiskan dosa-dosa kita di dunia. Yang pertama tadi bilang fitnah, ujian fitnah akhir zaman. Yang kedua dengan bencana alam. Yang ketiga dengan perlimpahan bayaran. Jadi kita melihat sakit rakyat Gaza di Gaza. Tapi begitulah cara Allah menyelesaikan penderitaan mereka di dunia. Sekarang mereka sedang berada di pintu gerbang surga. Subhanallah, di bawah arus Allah mereka menikmati hidangan surga. Itu yang perlu biasa. Nah, yang pertama bagaimana? Dengan fitnah. Bagaimana kita menghadapi fitnah ini? Kata Rasulullah SAW, "Badiru bil amali shalihat." Bersegeralah kalian melakukan amal soleh, manfaatkan waktu untuk kebaikan, sedekahkan harta di jalan Allah. Fasataqulu fitnah. Karena sebentar lagi kalian akan ditimpa oleh fitnah huru-hara di akhir zaman ini. Dan kita adalah seperti potongan malam yang gelap gulita. Belum selesai kita diuji dengan fitnah ini, datang lagi fitnah yang lain. Masih sempoyongan kita bangun dari fitnah yang satu ditambah fitnah yang lain. Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman ini, kata Rasulullah SAW, yusdul julul mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang beriman juga pagi, sorenya kafir. Banyak sih mu'minah, banyak sepuluh kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Ya, diuji nama biara di bidang dunia, menjual agamanya demi pangkat di pundak, demi jabatan dan demi triliunan. Sudah muncul orang-orang seperti itu? Wah, itu yang masuk sekarang. Jamaah. Woi, jamaah. Saya bukan besar Maulana. Jadi kata Rasulullah, saking dahsyatnya fitnah akhir zaman, orang menjual iman Islamnya demi dunia, berganti iman dan kafir dan kufur itu dalam sehari. Ada pun orang-orang yang istiqomah ketika fitnah huru-hara ujian keimanan itu datang. Apa kata Rasulullah SAW? Al-mutamassiku yawmidin bidin. Ada pun orang-orang yang ketika fitnah itu dia beristiqomah memegang teguh agamanya, atau dia berjalan seperti memegang bara api. Jangan ini ada kayu bakar, dia tidak menyala apinya, cuma merah membara saja. Ketika dipegang maka kita rasakan panas terbakar. Itu gambaran akhir zaman fitnah. Orang-orang yang istiqomah dengan Quran dan Sunnah, orang-orang yang istiqomah dengan iman dan Islam, orang-orang yang istiqomah berpegang teguh pada akal sehatnya, hati nuraninya, dan prinsip kebenarannya, seperti memegang bara api. Dituduh teroris, dituduh radikal, dituduh intoleran, dituduh anti-NKRI. Padahal itu paling yang paling panas kan momennya. Orang ngaji pun dilarang, harus lapor sana sini. Padahal cuma mengaji, lah yang joget menebar maksiat, dibiarkan diizinkan. Sudah terjadi kan jemaah? Berat kan kita mengamalkan Islam. Tapi manakala kita istiqomah memegang teguh Quran dan Sunnah, berat apapun berat ujiannya, habis dosa-dosa kita. Insya Allah. Dan dibangunkan ujian memegang teguh iman di akhir zaman ini, kata Rasulullah. Apa pahalanya? 100 kali syahidnya para sahabat. Hari ini kita menyaksikan fitnah berat bagi kita. Gara-gara istiqomah, ada teman saya, zaman kami, suaminya jadi kepala kantor, maju luar biasa. Istrinya jilbabnya panjang, jilbabnya. Karena di Bandung biasa ada pengajian di rumahnya,
ketika pindah ke sebuah provinsi di Sulawesi, beliau pun di kantornya mengadakan pengajian, di pemerintah mengadakan pengajian. Karena pekerjaan kajian-kajiannya, majelis taklimnya makin ramai, takut tuh pemerintah disebut dibenarkan terorisme. Akhirnya apa? Dia dimutasi suaminya jadi susah, gajinya dipangkas, yang tadinya sekian hanya 40% yang diterima. Berat. Sehingga akhirnya sekarang sudah dipuji. Padahal dulu orang biasa. Dan ketika kaya-kaya mereka itu bersedekah luar biasa. Sekarang pun bertahan itu susah. Kenapa? Gara-gara istiqomah memegang kerukunan dan sunnah. Berangkat jamaah. Seperti jamaah. Nama-nama kata Rasulullah SAW, di balik beratnya kita di akhir zaman memegang teguh Quran dan sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah, betapapun manusia meninggalkannya. Di balik itu ada pahala yang dahsyat. Apa kata Rasulullah SAW keutamaan orang yang istiqomah menghidupkan sunnah di zaman penuh Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajrun mi'ata syahid. Siapa yang istiqomah memegang teguh Quran, sunnah dan sunnah, di saat manusia beramai-ramai mematikan bahkan meninggalkan, dia akan mendapatkan pahala 100 kali mati syahid. 100 kali mati syahid. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, syahidnya apa? Syahidnya kami atau syahidnya mereka? Bal syuhada minkum, bahkan syahidnya kalian. Hari ini kita pegang teguh Quran dan sunnah sampai wafat tidak apapun ujiannya, kita mendapatkan pahala 100 kali dari pahala syahidnya para sahabat. Ya mana? Lanjut. Sampai maghrib. Terus setengah 5. Jawab jam 5 kita closing jam setengah 7 ya. Sampai 5. Maghribnya juga Setengah 6. Ada bagus saja. Setengah 6 biasanya. Baik, sekarang kita bicara keutamaan satu mati syahid. Nanti tinggal dikali 100 saja. Keutamaan mati syahid, satu mati syahid. Yang pertama, sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyambar lehernya, Allah cabut kesadaran yang lebih dahulu. Maka mungkin Anda merasakan sakitnya kematian bayangkan seperti digigit semut. La yajidu syahid qadzahu illa qadar dinamri. Al-hadis apa? Orang yang mati syahid tidak mendapatkan kematiannya melainkan seperti digigit semut. Ada orang mati digigit semut? Maka lihat orang-orang yang mati syahid hancur tubuhnya, tapi kok bisa tersium? Karena mereka dicabut kesadarannya terlebih dahulu sebelum peluru menembus tubuhnya. Ya, maka tidak terasa sakit kematian yang melainkan seperti digigit semut. Tidak percaya? Silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, ini WA sama saya. Saya kepada saya. Bapak Ibu ini buktinya. Orang yang meninggal tidak syahid, hancur tubuhnya di Suriah, Bapak Ibu. Dia di Suriah, terus terjadi, dan dia ini hanya sedikit kelihatan, ini sudah darah pecah tulangnya, kepalanya darah sampai di, tapi dia masih sakaratul maut. Bapak Ibu saksikan. Bagaimana kejayaannya luar biasa, iri kita dengan bekerja seperti itu. Menjalan dari sama-sama, ya, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelahnya. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أخبرك أن الله جل الأرض والسماوات والأرض فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما
ke tubuhnya loh. Itu makanya lihat pundaknya ini robek, ini ada tulangnya kayak darah terus ini belas ada darah mengalir di sini nanti. Tapi yang itu jadi bapak tidak sakit kabarnya. Justru yang karena melihat indahnya surga. Ya, seseorang ketika sakaratul maut Allah buka semua hijab antara dia dengan surga. Itu ada dalam Al-Quran surah ayat 20, surah 50 ayat 20. فَمَنْ كُنْتَ فِي غُفْرَةٍ مِّنْ هَذَا فَمَنْ كُنْتَ فِي غُفْرَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ كَمَّا بَصَرْتَ الْيَوْمَ حَدِيدٍ. Seorang manusia, kalian lupa kalau kalian akan mati menghadap. Endahnya dunia, sibuknya kalian urus dunia. Membuat kalian lupa kalau kalian pada akhirnya akan mati menghadap. Maka syafna anka ghita'ak, maka kami buka semua hijab antara engkau dengan akhirat. Konon antara kita dengan surga dan neraka sekarang ada 70.000 hijab. 70.000 hijab hari antara kita dengan surga dan neraka, dengan akhirat, sehingga kita tidak bisa beriman. Namun ketika sakaratul maut semua hijab itu Allah bukakan. Maka syafna anka ghita'ak wa basaruka al-yawma hadid, maka saat itu tahajjud terbatas. Dia melihat bagaimana tempatnya dia. Yang seperti ini biar surga atau neraka? Surga. Dengan setiap kali manusia sakaratul maut, dia akan melihat tempatnya dia. Hari Selasa kemarin saya bersama istri pulang dari Jakarta mampir ke rumah ayah saya. Ibu saya sudah meninggal 11 tahun yang lalu, 2014. Dan pada hari Selasa saya masih ngobrol dengan ayah saya. Tadi jam 10:30 diberitakan ayah saya meninggal. Saya mungkin kajiannya jadwal sampai hari Rabu. Saya sudah sama teman-teman minta maaf. Besok pagi saya mungkin izin tidak melanjutkan sahabat bapak saya. Mohon doanya untuk ayah saya sudah. Ya, sekarang sedang dimakamkan insyaallah di Sukabumi. Kami di Bandung ketika sudah. Nah ini bapak ibu yang pertama, subhanallah. Mudah-mudahan kematian kita seperti ini bapak ibu. Saya tadi melihat foto ketika ayah saya sakaratul maut. Dalam perjalanan saya lihat fotonya berkali-kali, videonya terus. Dan juga sudah dimakan. Lama. Suki yang mahal itu mati. Yang kedua adalah adalah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang kedua dari orang yang mati syahid, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya di dalam kubur. Berapapun lamanya dia dikubur, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. 18 hari Ustaz kami dimakamkan ketika terakhir sempit di Kalimantan. Belah kepala pakai bungkus. Ya, Imam Al-Khattab dimakamkan pada pemimpin kami di Jamaah mengatakan insya Allah sudah sahih. Darahnya masih merah. Karena sudah 18 hari tubuhnya masih sedih. Allah haramkan tanah menghancurkan. Ini buktinya Bapak. Saya tidak bisa tahu. Ini buktinya. Kita lihat sama-sama. Dalam cerita tentang seorang gadis kecil, kisaran usia 14 tahun, 16 tahun, dia termasuk salah satu dari korban syahid pembantaian Suriah. Kita tahu di Suriah ada kegiatan rejim Basar-Assad dimotori oleh Syiah Nusayri. Anak gadis tanggung ini, remaja tanggung ini, yang meninggal 2 tahun yang lalu, dikuburkan dan hadir dalam mimpi saya. Setelah 2 tahun dimakamkan, hadir dalam mimpi saya. Malam itu hadir dalam mimpi saya. Dan kepala sang ayah dalam mimpinya mengatakan, ya Abi, Adi mana? Mungkin aku menjadi ayah, tak aku dari tolong pindahkan aku ke kubur yang baru ya. Ada menjadi tu bila kau nak kali dengan ayah. لكنه يصنع صراحة شديدة فكأنه يعذب عذابا شديدا. Ayah, aku nggak bisa tidur ayah. Ini adalah laki-laki
ada makam yang terkenal di tanah air, makam Dahdah. Biasanya para saudara dimakamkan itu luas sekali. Dan anak yang hadir dalam hidup saya meminta seperti itu. Ya ini pelajaran bagi kita jemaah. Kalau memakamkan saudara kita muslimah, dimakamkan di pemakaman muslim. Jangan dicampur. Kasihan nanti kalau tetangganya yang ahli neraka nggak bisa tidur mereka. Kalau kita paksakan di makam yang nyampur, nanti mereka pindah sendiri. Berisik kalian. Aku nggak bisa tidur. Aku pengen cari kubur sendiri. Mereka lagi pindah cari kubur sendiri. Kita yang repot. Betul. Bagaimana? Bikin pemakaman agar tenang bisa beristirahat bersama-sama. Tapi dia belum yakin itu perintah dari Allah. Dia tunggu 3 kali berturut-turut mimpi. Subhanallah, betul 3 malam berturut-turut mimpi. Maka yakinlah dia itu perintah Allah. Dan otoritas pemakaman setempat meminta izin untuk dipindahkan. Tanya 2 tahun dikuburkan. Perhatikan Bapak Ibu. Jangankan tubuhnya, kain kafannya pun tidak hancur. Sang ayah minta izin, kemudian diizinkan, dia menggali kuburannya sendiri, anaknya sendiri. Ahli surga itu biasanya tubuhnya menyusup. Saya pernah beberapa kali menggali kuburan untuk memberanikan diri saya, macam-macam jenazah yang ada dalam kubur. Ada yang utuh tulangnya saja, ada yang utuh tubuhnya, ada yang hancur tubuhnya tulang-tulang. Macam-macam. Nah, lihat. Saya turun sendiri bersama pemakam, petugas pemakaman setempat. Kalau di Palestina dan Syria, Bapak Ibu, makam itu cuma kotak saja, lalu dikasih plat coran, dan nanti bawahnya tidak tutup aja, langsung isi. Jadi tidak ada yang lahat. Satu lupa. Berarti kan? Ahli surga biasanya tubuhnya menyusut, mengecil seolah-olah kuburnya Allah lapangkan. Beda dengan ahli neraka, tubuhnya bengkak, seolah-olah neraka menghimpit. Lihat jasad anak, kain kafannya masih utuh dan tidak mau busuk. Aku yakin mimpiku benar. Ya, mimpiku benar. Yuk kita buktikan. Diangkat jasad anaknya, jenazah anaknya keluar dengan maksud digantikan kafannya. Perhatikan, ketika kain menutup wajah dibuka, saksikan seperti apa wajahnya. Terbuktikan pemirsa, ini keutamaan yang kedua dari orang yang mati syahid. 2 tahun dikuburkan, jangankan tubuhnya, kain kafannya pun tidak hancur. Saya pernah muda dikubur Bapak Ibu, dan berapa lama kain kafannya tutup. Ini bukti Allah harapkan tubuhnya dihancurkan oleh tanah. Ini keutamaan orang yang mati syahid. Nah, bagaimana dengan orang yang istiqomah menghidupkan Quran dan Sunnah? 100 kali lebih mulia daripada mereka mati syahid. Menangis sang ayah, lantas goyah wajhulki ya ibadati, tidak berubah wajahmu nak. Kau sakit di perempuan ayahmu, wajahmu seperti ini sudah 2 tahun dan kau tidak berubah. Allah, Bapak Ibu, inilah keutamaan mati syahid. Seperti sedang tidur saja kemudian. Karena hakikatnya orang yang mati syahid mereka tidak mati. Quran surat Ali Imran ayat 169. Allah menegaskan bahwa orang yang mati syahid mereka tidak mati, mereka hidup pindah tempat saja di sisi Allah. Wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau katakan orang yang gugur di jalan Allah mereka mati, mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rezeki. Karena mereka hidup di sisi Allah, rezeki terus mengalir betapapun jasadnya di dalam bumi, di dalam perut bumi, maka dia tetap segar karena rezekinya terus mengalir.
sisi Allah. Mudah-mudahan seperti ini ijazah kita di dalam dunia. Amin. Yang beberapa Bapak Ibu masih ada waktu. Ini baru sepertiga materi saya. Dua. Yang ketiga, Allah bebaskan dia dari siksa kubur. Di saat manusia disiksa karena dia bisa menjawab, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan? "Ana adri man rabbi." Aku tidak tahu siapa Tuhanku. Jangan kau tanya siapa Tuhanku. Dipukul dia dengan batu besi. Mencuri dia menjadi tanya keras terdengar semua makhluk kecuali jin dan manusia. Yang mati syahid cuma dilewat saja. Assalamualaikum. Bagaimana kabar? Mohon maaf dulu Pak, lewat saya mau menyiksa orang yang di sana. Dilewat saja. Subhanallah. Pernah melihat siksa kubur Bapak Ibu? Belum? Mau lihat siksa kubur? Asli ini dari kubur. Mau lihat? Jawab maunya ragu-ragu. Oh ya, misalnya ada ini siksa kubur, jawaban siksa kubur. Allah perlihatkan agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya tidak bermaksud memperlihatkan aib pemuda itu, tapi ini akan menjadi pelajaran bagi kita. Seorang pemuda usia 18 tahun rusak agamanya. Dia sering melalaikan sholat. Kalau gadis yang tadi tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah kamis, dan selalu menjaga hafalan Al-Qur'an. Terbalik sekali. Aisyah bertanya tentang azab kubur. Rasulullah menjawab, "Iya, azab kubur pasti ada." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Janaiz. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salatnya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ketika orang-orang yang durhaka kepada Allah tidak bisa menjawab pertanyaan mereka, lalu dia dipukul dengan gada besi hingga ia menjerit dengan teriakan yang sangat keras, didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Hadis Bukhari Muslim. Jadi saya datang seorang pemuda usia 18 tahun Bapak Ibu. Urusan agamanya, dia sering melalaikan sholat. Nasihat orang tuanya hanya dianggap amin lalu saja. Jadi di negara Qatar, ada menyebutkan di negara Qatar. Baru 3 jam dimakamkan, sang ayah gelisah karena dia seorang mendengar anaknya menjerit-jerit, "Abi, ahli tidak ada ya, Allah keluarkan aku dari kubur ini, ayah, aku tidak kuat disiksa ya." Ayahnya gelisah, baru 3 jam dimakamkan. Lalu berkata pada ibunya, "Kau mendengar anakku menjerit-jerit apa kita?" Tidak ada yang maka sang ibu, sang ayah meminta izin kepada otoritas pemakaman setempat untuk menggali kuburan. Dia baru 3 jam dikuburkan. Yang tadi 2 tahun, ini 3 jam dimakamkan. Diberitakan dia adalah seorang remaja muslim meninggal pada usia 18 tahun. Diceritakan dia seorang remaja yang merusak agamanya dan sering melalaikan sholat. Setelah 3 jam dikuburkan, ayahnya memutuskan membongkar kembali kuburannya untuk mengevakuasi. Dan apa yang terjadi setelah mayat tersebut dikeluarkan dari kubur? Pandangan yang sangat menyedihkan. Rambutnya hitam berubah jadi berubah dari mulut dan tubuh keluar dari segala seperti baru saja mengalami rasa penyesalan. Seperti ada orang yang memukul di bagian belakang kepalanya dan
seorang muslim, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga. Ada segera dengan bertobat dari dosa-dosa yang tidak lakukan. Itu berbeda, yang terbukti bahwa siksa kubur. Orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah, dia dibebaskan dari siksa kubur. Maka istiqomah seberat apapun kita memegang kerukunan dan sunnah Rasulullah. Kita kehilangan dunia, ada yang dimutasi, dipecat, kita apa? Cuma di dunia sebentar dulu, akhirat selalu hidup. Orang yang zalim kepada kita, mereka membunuh para ulama, membicara para ulama, dia berkuasa hanya 5 tahun berkuasaannya. Setelah itu, dia akan menuntut perbuatannya sebelum hidup sampai dia. Allah Akbar. Istiqomah luar biasa. Jemaah, siap untuk kerukunan dan sunnah. Apa ujiannya? Saya doakan kita istiqomah sampai itu. Amin. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, Allah berikan mahkota kemuliaan tajwa. Selain dan surga tidak jannah yang diinginkan oleh para nabi dan para rasul. Hanya sekali itu mahkotanya. Luar biasa itu selendangnya. Ada kami yang diberikan itu kata para nabi dan rasul dan para ahli. Yang keempat, yang kelima, Allah berikan 70 nama untuk dibebaskan dari neraka, dibawa masuk surga tanpa hisab bersama-sama. 70 nama dibawa masuk surga bersama-sama. Ke surganya. Luar biasa kan, kalau ada satu saja dari keluarga kita yang mati syahid seperti itu, yang 70 nama keluarga, itu satu mati syahid kali 100, 7.000 orang. Satu kampung 70 nama kita syafaat. Insya. Dan yang terakhir, yang berapa yang keenam, Allah nikahkan dengan 73 bidadari. 73 bidadari jamaah. Pak, punya berapa bidadari di rumah, Pak? Satu, Pak. Satu bukan istri, Pak. Kalau satu namanya Usman. 2 istri, 3. Kalau satu apa? 2, 3 istri. Jadi sebut istri kalau bapak yang di sini dia takut ada istrinya di sini. Satu atau 3, Pak? Bunda, satu atau 3, Bunda? Satu katanya, Pak. Satu Bunda ya? Satu, Pak. Satu di Jogja, satu di Magelang, Pernah melihat bidadari surga, Bunda? Belum? Sama. Yuk kita lihat bidadari surga. Siap kita menonton bagaimana cantiknya bidadari surga? Saya mohon maaf, tidak bermaksud memperlihatkan orang, tidak, Masya Allah, tidak. Tapi aku meyakinkan kita, Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Tolong jawab dengan jujur bahwa itu. Ketika saya bertanya, buka matanya semua. Kita lihat bidadari surga sama-sama. Siap? Cantik tidak Bapak Ibu? Cantik tidak? Cantik. Yang ini cantik tidak? Yang ini? Yang ini? Kenal siapa ini? Ayana Mun. Artis Korea Ayana Mun. Bayangkan, yang Allah ciptakan dari tanah saja cantiknya seperti ini. Bayangkan, secantik apapun wanita di dunia, Bapak Ibu, Allah ciptakan dari tanah. Jangan lupa, Allah ciptakan dari tanah. Sekarang saya keluar sana, ambil tanah sekepala. Mau Bapak Ibu, saya kasih polisi banget. Tidak boleh merupakan kita. Tanah sekepala itu yang menjadi bahan penciptaan gadis yang cantik ini. Bayangkan, bahwa Allah ciptakan dari tanah saja kecantikannya. Ketika saya lihat, bikin saya lupa sama yang itu, Pak. Ustaz juga manusia. Kita kaya berhala yang jannah. Lalu bagaimana dengan bidadari surga? Allati khalaqahunna min dhahab wal fiddah wal lu'lu wal marjan wa rihu habisi wal zabaran. Lalu bagaimana dengan bidadari surga yang Allah ciptakan dari campuran intan, berlian, emas, permata, lu'lu wal marjan, dicelup dengan minyak kasturi dan zabaran. Terbayang tidak seperti apa cantik. Dan itu 73 masalah itu. Allah. Nanti kita perpanjang masalah ini. Biar lebih jelas agar tidak terjadi fitnah di antara kita.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah demi Allah, ini yang Allah perlihatkan kepada para kaum muslimin di Gaza yang istiqomah mempertahankan iman Islamnya. Sekali lagi, inilah yang membuat mereka bertahan. Tidak mau hijrah keluar dari Palestina. Dan apapun harus dibatalkan. Itulah kondisi saudara-saudara kita di Gaza waktu itu. Ya, saya mendatangi mereka ketika di rumah sakit waktu itu. Jika ada kesempatan saya kosong di hari-hari saya di Palestina, saya mengajak para dokter. Kebetulan setiap kali kami berangkat selalu ada dokter yang menghubungikan. Kami hanya diizinkan 5 orang saja masuk. Dokter ikut saya berenang dengan saya, istri saya mendampingi saya. Kita masuk, hanya diberikan izin 15 menit saja. Ini Jan San Joseph Hospital, tidak jauh dari hotel kami menginap. Yang dibantu di Gaza dibawa ke sini. Kami fokus kepada hero ICU, anak bapak ini sebelah kepalanya sedang dioperasi. Anak-anak yang baru dicuci darahnya, gara-gara air minum yang ada di Gaza diracuni oleh Israel. Kejam mereka. Dia dapat maksud. Kita sumbang langsung. Dana yang kami kumpulkan dari sampah dalam seperti ini, Bapak Ibu, kami bawa ke sana. Ketika kami ada kesempatan berangkat masuk ke sini, kami berikan pada mereka. Kami tanya bagaimana kondisi mereka. Sekarang saya melihat bagaimana luka mereka masih terbayang merah darah di depan saya, Bapak Ibu. Masih hangat luka mereka ketika kami berpisah. Ketika kami harus kembali ke Indonesia. Beberapa hari kami tinggal bersama mereka. Ya, ketika perbatasan ditutup, ada perbatasan kosong, perbatasan tutup, kami masuk ke. Dan ini tanpa diketahui tentara Israel. Dan pernah kami ketahuan, kami diusir sejak tadi tolongkan pada kami. Kita hati mau pergi. Sejak tadi tolongkan pada kami. Ayo, ada. Baik saya pergi. Kita pergi. Ada anak kecil mengejar kami. Pak, kami belum dapat bagian. Ibu saya sakit, adik-adik saya sakit. Ayah saya sudah sakit. Uang ada di tangan Bapak Ibu. Bantuan ada di mobil kami, tapi kami tidak bisa memberikannya karena kami diusir. Maka saya beri kesempatan kami datang, kami semangatin mereka. Kalian tidak sendirian. Kayaknya kamu bisa diwakilkan. Kalian tidak sendirian. Kalian punya kami Indonesia. Walau dan tahin Indonesia itu ada tahriran. Macam tu tahriran bila kan. Ini kami sembunyi-sembunyi Bapak sekalian. Dan ketika kami ketahuan, kami tidak kemana-mana, sembunyi di hotel. Mereka yang datang mengampiri. Ini Abu Muhammad yang Nusrat Timur. Kami datang ke hotel saya Nusrat Malam. Ini Dr. Umar Iswani. Kita melihat Masjid Kibli, satu dari 5 masjid di dalam Masjid Al-Aqsa. Hancur ini karena bom Yahudi. Saya minta izin Syekh, boleh kami memperbaiki. Berapa dana yang dibutuhkan? Kami berikan. Dokter, kami punya konsepian, Bapak Ibu membantu. Ini wakaf kita untuk Masjid Al-Aqsa. Sholat di sini 1000 kali sholat di masjid manapun. Sholat di sini 2 rakaat bertobat kepada Allah selesai. Kalau dari masjid ini, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Itu hadis-hadis yang saya sampaikan. Kalau zaman ketika kami di Masjid Al-Aqsa, alhamdulillah satu persatu kita lakukan. Dan terakhir sebelum saya keluar dari Masjid Al-Aqsa, keluar dari Palestina menuju Jordan, saya selalu lagi sholat pada guru saya, Syahri Al-Abbasi. Disaksikan istri saya, kami bantu sumbangan rutin yang kami berikan pada anak-anak yatim yang beliau didik untuk menjadi pejuang Palestina. Kepada beliau saya berikan seperti biasa. Sebelum saya pulang kita doa. Dari ini di Kairo tahun 2024 baru 4 bulan pembantaian kami kembali ke Palestina bersama Ustaz Dani di Hamzah yang dari Januari. Saya sudah bertiga kali bertemu dengan Bapak Duta Besar Indonesia di Kairo Mesir, dan kepada beliau kami minta rekomendasi. Beliau mengutus kemudian
Ya, kepala Biro Politik Internasional di KBRI Kairo, ada Pak Arifin dan Pak Ridwan dari Parlemen Indonesia. Kami sampaikan, saya dan Ustaz Rani berdua mau masuk ke Gaza. Tolong kami beri surat rekomendasi bahwa ini resmi, tidak ilegal. Qadarullah apa kata beliau. Kemudian Pak Bupati mengatakan, Ustaz, ini baru ada berita dari Bapak Presiden, kami harus menarik mundur semua warga Indonesia. Ustaz malah mau masuk. Bunda jangan khawatir tentang. Kami siap dengan resiko apapun kami. Mereka sudah berkorban yang awal, Bunda. Kami ini mewakili Indonesia. Qadarullah beliau tetap mengatakan, tidak Ustaz, jangan sebaliknya. Saya nanti takut kita sama Bapak Presiden. Akhirnya saya menurut beliau. Kami yang berbatasan dan bersama para daerah Indonesia, kami sampaikan 700 juta rupiah cash untuk membangun tenda protokol rumah sakit darurat. Dokter-dokter sudah pada siap untuk dikirim ke perbatasan. Ya. Kami tidak ekspos di berita di Instagram, tidak, agar mereka tidak mencium saksikan. Ya, Ibu saksikan mahasiswa Indonesia yang kuliah di KUT. Maka kepada Bulan Sabit Merah Palestina kami sampaikan donasi itu. Ini Direktur Masyarakat Bulan Sabit Merah Sekjen Bulan Sabit Merah Bapak Mr. Tariq Bapak bisa Pak Arifin dan Pak Ridwan dari Parlemen Indonesia kita serahkan. Kemudian 300 juta kami mendapatkan transfer karena mereka butuh obat bius supaya kan anak-anak kecil dirobek pahanya dijahitkan obat bius. Nah, kita minta ditransfer 300 juta untuk membeli cairan anestesi dari KIA dari Jordan. Ya, ada rumah sakit besar di Jordan, kita beli obat bius, kita bawa. Saya kemudian dilakukan di saat kami akhirnya diizinkan masuk mengunjungi mereka satu-satu. Tadinya mereka tidak percaya, karena ini Presiden Mesir tidak tahu Mesir. Abdul Fattah Al-Sisi tidak tahu ada pasar Gaza yang dilawan di sini. Ini tujuan kami di sini. Jadi satu persatu dari pasien yang dirawat di rumah sakit Palestina di Kairo ini kita akan serahkan bantuan untuk mereka sebagai tanda cinta kita kepada mereka saudara kita kami dari sedih sama. Dan saya masih ingat ketika saya di Komasal di perbatasan menuju ke distrik Komasal Bapak Ibu pada sore, salju menghadap kami itu minus 10 sampai 12 derajat di bawah laut. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya sedang berada di Komasal distrik dan menuju ke Sima ke Bapak Sore Kota Kendra. Kita sudah turun salju dan memang tempat ini adalah tempat yang cukup tinggi dan permukaan laut yang lebih Kalau saya buku, angin saljunya bikin cepat buku. Baca saya pun buku nggak bisa ngomong. Lalu bagaimana dengan para pengungsi Gaza yang ada di tenda-tenda pengungsian? 2 tahun Bunda mereka berada di pengungsian. Salju turun menghadapi mereka. Kalau tidak dipom, mati karena pendinginan salju. Beku. Yaisyurah fi mukhayam maksudnya mereka tinggal di tenda-tenda kematian. Hai saudara, hai saudara Tuhan, wa syarab. Mereka tidak punya makanan, minuman dan pandangan buah. Bapak Ibu, ini curhatan mereka kepada tim teman-teman di sini. Kita nyaman di Yogyakarta, kita nyaman di negara kita sendiri. Tapi di saat yang sama, saudara kita dihimpit penderitaan yang besar. Ini curhatan mereka pada kita manusia. Seperti
tenda mereka tidak ada makanan, tempat-tempat makan mereka kosong. Berarti sudah lebih dari 2 hari mereka mengepung. Maka kita tidak mau diam langsung kita takut kita tidak dapat mengepung di sini. Tapi Bu, ketika kami masuk, biasanya kami masuk dari Tabah masih langsung ke Palestina. Ini kami coba masuk dari Jordan. Di Arab Emirates, kami imigrasi Jordan Palestina itu dijaga Israel. Kami ngantri. Di samping kami ada truk membawa Indomie rebus. Ada Indomie dalam tulisan Bapak. Syekh, ada Indomie rebus. Ada Ustaz. Ini ada orang kaya Jordan. Dia kerjasama dengan ini juga. Kerjasama dengan Indofood. Kerjasama dengan Indofood Jakarta Ustaz. Nah, beliau buka pabriknya di Jordan, di Gaza juga ada Ustaz. Saya coba cari sih, di mana ada pabrik gudang Indomie, kita bawa. Jangan biarkan saudara-saudara kita mati kelaparan. Ya, gitu. Kami berdua transit di Abu Dhabi, yang muda. Kami transit di Abu Dhabi bersama Ustaz Radi. Perhatikan yang muda. Saat kami menyaksikan bagaimana kenyangnya orang-orang Arab di sana, di perbatasan. Seperti ini gambaran yang kami dapatkan. Menyedihkan Bapak Ibu suasana mereka di sana. Begini 2 tahun mereka kelaparan. Di Abu Dhabi, di negara-negara berlimpah makanan. Saudara mereka yang tidak jauh dari sana 2 tahun hanya hidup dengan memakan daunan. Betapa besar dosa-dosa kita. Kita tidak tahu ketika kita dalam kelaparan mereka mempertahankan iman dan kita biarkan. Kepada Rasulullah SAW masa kata dengan manusia bahwa dia terjadi musim kelas ini. Siapa yang membangun di pagi hari sedikit pun tidak peduli kepada penderitaan apapun dia bukan peduli. Supaya beginilah setiap hari dapur kita buka. Nasib mereka sangat menyedihkan. Barangnya sangat kontras dengan negara-negara Arab dengan biasa Palestina. Ibu dan ini alhamdulillah saya ditelepon oleh Syekh kami. Ini sudah kami temukan, alhamdulillah berjam-jam kami mencari hampir 1 hari penuh. Alhamdulillah kami menemukan ada gudang Indomie rebus Ustaz. Yang besar-besar. Kami buka mobil, kami dorong. Kami beli dengan mata uang sekel. Sekel itu mata uang Palestina, kurang lebih 3.850 rupiah, hampir 4.000 rupiah. Satu kardus itu 800.000. Satu karton, bayangkan satu karton, kardus 800.000. Kita borong, kita beli. Pemirsa ini gambaran kemeja. ونشكر كل من ساهم وجعل هذا المشروع وأسسنا على وصول Wakaf ini Bapak Ibu saya buat sendiri. Jadi Bapak Ibu 2 jam saja kami kirim langsung. Jadi kami mendekat, teman-teman mendekat ke jalan yang dekat dengan perbatasan. Lalu uang itu diambil, mendekat lalu masuk ke rumah. Dikirim langsung ke oleh Pak Hamas, kita titip beberapa kedua. Alhamdulillah langsung sampai. 7 hari berikutnya sudah sampai di jalan mereka. Ini tidak membuka seperti ini saya minta izin kepada donatur untuk mencantumkan nama-nama mereka. Yang mudah inilah yang kami lakukan selama 6 tahun ini loh. Ini rancangan kami dalam membantu Palestina dan saudara-saudara itu biasa. Barangkali Bapak Ibu mau membantu kami silakan. Ini kewajiban kita. Dan apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada kita, Siti Maimunah kepada kami Rasulullah. Oh ayat 16 tidak paham ini. Pokoknya tahu ya Rasulullah. Jika kami tidak bisa datang ke Palestina, kami sholat di Masjidil Aqsa, kami berjihad bersama mereka. Apa yang harus kami lakukan jika kami tidak bisa melakukannya? Apakah Rasulullah SAW berkata dalam sini disebutkan, sumbangkan zaitun kami agar menyala Masjidil Aqsa dengan zaitun kami.
agar Islam bisa ditegakkan dengan surat tulisan dan jihad bisa ditegakkan. Faman fa'ala dzalika kaman atah. Siapa yang menyumbangkan zaitunnya, dia sumbangkan zaitunnya betapapun dia tidak melanggar di Palestina, tapi zaitunnya sampai kepada saudara-saudara kalian di Palestina, dia sama dengan jihad membangun dan menegakkan Islam di Palestina. Itu ternyata jihad tidak hanya membantu Palestina, selain dengan doa. Ini aksi nyata untuk membantu Palestina. Bagaimana caranya kalau dari Ustaz dari ada Bapak Ibu yang mau ikut membantu mereka melalui yayasan Jari Sedekah, silakan Bapak Ibu. Kami hanya memfasilitasi saja. Insya Allah kami sampaikan. Nanti kalau sudah terkumpul, biasanya kami dapat videonya, kami share kepada para rekan. Biar bukti bahwa nama Bapak Ibu sudah sampai, donasinya sudah sampai di sana. Ini yang kami lakukan. Kami punya pekerjaan, satu dari pekerjaan saya. Dan ini jihad yang berizzah, insya Allah. Bapak Ibu membantu mereka masih ya. Berapapun silakan sumbangkan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada yang memang melakukan diskusi silakan sumbangkan. Jika percaya pada kami sama akan menjaga. Bagaimana caranya? Ustaz saya dulu. Baik, terima kasih Pak Ustaz Muhammad ini telah memberikan tausiah kepada kita semua. Bapak Ibu yang melakukan masukan awal di kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita saksikan bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Gaza, maka kami di kesempatan ini ingin mengajak kepada kita semua. Kalau tadi sudah kita kirimkan info kita untuk mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Gaza, dengan beratnya perjuangan hari ini untuk saudara-saudara yang di sana, anak-anak Gaza, orang-orang tua, keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, kehilangan tempat tinggalnya, ya, dari kita semua. Silakan ayo yang masih ingin bergabung berkontribusi. Mungkin setelah ini barangkali mungkin masih mau, tapi kalau untuk itu kayaknya kami sudah bisa. Gak apa-apa, nanti hubungi tim kita atau mungkin panitia masjid bisa menitipkan kalau ada yang mau lewat panitia masjid nanti dititipkan kepada kita. Kita sedia untuk mengkoordinir supaya bisa terkumpul dan terdalam donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Baik, mungkin nomor ini bisa. Nah, ini nomor kita. Nomor akhirnya agar kami catat sebagai kesaksian tidak ada masalah. Ayo mulai bersolat untuk menjaga kepercayaan kita dalam kajian kali ini. Baca dulu sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا لله حمدا وكافر مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وبلغ سجودها وصلي على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن عبادك وأنت ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا ووفق بين الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم انكس قلوب العلماء والسادة والمسلمين من نورهم ومن غفلة ونيق وأهدهم سبيل الرشد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وكلا المسلمين من شر مصائب الدنيا والدين اللهم أكد المستضعفين من المسلمين في غزة فلسطين اللهم هاجر بلاد فلسطين اللهم عافِ المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم اشدد وقعتك اللهم اشدد عذابك اللهم اشدد عقابك على اليهود الغاصبين الصحابين والإسلام
أهل هذا المجلس في هذا المسجد المهاجر. اللهم بارك على الموصل صغيرا. اللهم اهدهم فرصة زيارة المسجد المقصود قريبا من هذا اليوم يصلون فيه آمال المسلمين في العالمين كتاب هذه كتاب الأنبياء والمرسلين. اللهم اهدهم معهم شفاعة من القرآن الكريم، شفاعة من شهداء غزة فلسطين، وشفاعة من الرسول شفاعة العظمى حتى يدخل الجنة وشفاعة الآمين آمين يا الله يا رب. اللهم يا رب berkailah saudara-saudara kami jamaah masjid al-muhajirin ini dan takdir masjid berkahi dan lapangkan rezeki mereka ya Allah. Alihkan pahala dan segala cinta Palestina mereka mengalir sampai ke surga dan bahagia untuk mereka, orang tua mereka, suami mereka, istri mereka, anak dan keluarga mereka. Mudah-mudahan para jamaah dan takdir masjid al-muhajirin ini kesempatan berziarah ke Masjidil Aqsa dalam waktu dekat ya rukun dan sujud sholat berjamaah bersama umat Islam menjadi kiblat yang pertama kiblat salat bersyukur. Mudah-mudahan kepada mereka dan keluarga mereka syafaat dari Al-Quran Al-Karim, syafaat dari para syuhada yang dalam Palestina, bahkan syafaat dari Rasulullah SAW dengan syafaat dari Rasulullah. Kami semua bersama keluarga kami masuk surga dengan syafaat ini. Amin ya rabbal alamin. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya mencoba terima kasih dan mohon maaf saya mewakili Yayasan Kita Jariah Sedekah. Terima kasih jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah akan memberikan kemudahan serta jalan-jalan untuk bisa mendapatkannya. Beberapa proyek yang sudah kita lakukan seperti air bersih, kemudian makanan siap saji dan juga pakaian musim dingin, serta program tahfiz Quran yang mudah-mudahan bisa kita laksanakan kembali. 2021 kita sudah rutin melaksanakan program ini, program tahfiz Quran, namun karena genosida sejak 7 Oktober 2023 kami menghentikan programnya karena memang tempat untuk mereka belajar, bahkan anak-anak juga tidak bisa kita hubungi ya. Guru-gurunya juga bahkan ada beberapa yang syahid. Maka mudah-mudahan karena sudah ada gencatan senjata, harapan baik kita program seperti ini bisa kita laksanakan kembali. Pulangnya anak-anak Gaza ke rumah mereka, para budak yang ada di sana pulang ke rumah mereka melihat di depan rumah ternyata bangunan rumahnya sudah rata dengan tanah. Jangankan untuk masak, mereka untuk istirahat duduk saja harus ikut mengungsi di tenda-tenda pengungsian. Maka ada dapur umum untuk mendukung konsumtif yang bisa mereka nikmati secara langsung. Jadi bahan baku dicari oleh mitra kita di sana dengan cukup payah, maka harganya juga menjadi mahal, sehingga dikumpulkan dalam satu dapur, dimasak dan dia dihantarkan atau disalurkan buat anak-anak dan keluarga-keluarga yang ada di Gaza. Ini salah satu program di bulan Ramadan kemarin, kemudian beberapa bulan berikutnya juga kita lakukan, dan ini target kami terus-menerus bisa kita upayakan, bisa dilaksanakan terus. Baik Bapak Ibu, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat waktu, saya mungkin langsung saja mengajak kepada kita ada hadiah berupa syal Palestina. Informasi yang saya dapatkan di sini cukup sering mendatangi syal Palestina, tapi kami tetap ingin mengajak karena mungkin barangkali ada yang masih ingin membantu atau memberikan kontribusinya buat syal Palestina. Tidak bisa sekarang, bisa besok, lusa, minggu depan, atau mungkin bahkan bulan depan, atau bahkan mungkin beberapa bulan kemudian baru ada rezekinya. Silakan. Bismillah. Yang bersedia bergabung bersama kami dengan donasi komitmen, sekali lagi tidak harus ditunaikan sekarang, dicicil ya, tidak usul. Kalau ada rezeki sekaligus, alhamdulillah. Kalau nggak ada mungkin diangsur secara bertahap. Dengan angka sebesar 1 juta rupiah yang bersedia boleh kita mengambil kesempatan, mengambil momen baik hari ini, bahkan bertemunya kita hari ini menjadi wasilah untuk lahirnya pejuang-pejuang di kota Gaza selanjutnya, insyaallah. Silakan ada.
Ada? Ayah bunda? Sekali lagi ini tidak ditunaikan sekarang, bisa mungkin minggu depan ya, atau dicicil ketika kita punya kesanggupan. Ada yang silakan? Silakan. Nah ini adalah perlengkapan musim dingin, kita sediakan jaket, kemudian apa namanya, selimut. Memang ini yang agak sulit untuk dilaksanakan program.